Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Masa Depan yang Sesungguhnya. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Bapa Surgawi, kami mengakui bahwa masa depan adalah milik Engkau. Kami seringkali merasa khawatir dan tidak pasti akan apa yang akan terjadi pada masa depan kami. Namun kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang sempurna bagi hidup kami. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami dengan damai dan pengharapan. Bantulah kami untuk terus berjalan dalam iman, mengandalkan pimpinan-Mu dalam setiap langkah yang kami ambil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata masa depan? Apakah Anda melihatnya sebagai sesuatu yang penuh ketidakpastian atau justru penuh harapan? Dalam renungan kita kali ini, kita akan membahas tentang sebuah rahasia yang dapat mengubah pandangan kita tentang masa depan. Rahasia ini bukan hanya akan memberikan kita ketenangan di tengah badai kehidupan, tetapi juga akan membawa kita pada sebuah petualangan yang paling menakjubkan. Mari kita belajar bersama tentang bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dapat menjadi kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang sesungguhnya. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang harapan masa depan yang menjadi milik setiap orang percaya. Harapan masa depan ini bukan sekedar harapan kosong atau impian belaka, melainkan sebuah kenyataan yang terjamin dan tersimpan di surga. Mari kita telaah lebih dalam lagi makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca ini. Yang pertama, suatu bagian yang tidak dapat binasa. Frasa ini merujuk pada warisan kekal yang telah dipersiapkan bagi kita di surga. Tidak seperti harta duniawi yang bisa hilang atau rusak. Warisan yang Tuhan sediakan bagi kita yang akan kita nikmati, itu warisan yang sifatnya kekal, abadi. Harta duniawi seperti uang, benda materi, bahkan reputasi, nama baik, bersifat sementara. Ia dapat hilang karena berbagai sebab, seperti pencurian, karena bencana alam, atau perubahan zaman. Harta duniawi juga rentan terhadap kerusakan. Benda-benda materi akan aus dan bisa menjadi lapuk seiring perjalanan waktu. Harta duniawi tidak dapat membawa kita kepada kepuasan sejati yang abadi. Kebahagiaan yang diperoleh dari harta duniawi seringkali bersifat sementara dan sesungguhnya tidak pernah bisa memuaskan hati kita. Sedangkan warisan rohani seperti iman, kasih, dan pengharapan adalah pemberian dari Allah yang bersifat kekal. Ia tidak dapat hilang atau rusak oleh apapun.
Warisan rohani adalah harta yang paling berharga karena memberikan kita kehidupan yang sejati dan yang kekal. Dengan memiliki warisan rohani, kita memiliki jaminan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Yang kedua, yang tidak dapat cemar. Warisan ini murni dan suci, tidak terkontaminasi oleh dosa atau kejahatan dunia. Warisan rohani ini sangat kontras dengan dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Dunia menawarkan kesenangan sementara, tetapi warisan rohani menawarkan suatu kebahagiaan yang abadi. Warisan ini bukan berasal dari usaha manusia, melainkan sesungguhnya dari anugerah yang diterima melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menjaga kemurnian warisan ini agar tidak tercemar oleh pengaruh dunia yang jahat ini. Yang ketiga, yang tidak dapat layu. Keindahan dan nilai warisan ini tidak akan pernah pudar atau berkurang seiring perjalanan waktu. Keindahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keindahan rohani yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani kita. Keindahan ini berasal dari kasih Allah yang sempurna, yang melampaui segala keindahan duniawi. Nilai dari warisan ini jauh melebihi segala harta benda duniawi. Warisan ini memberikan kita harapan, kedamaian, dan sukacita yang sejati. Warisan ini tidak akan pernah pudar atau berkurang karena berasal dari Allah yang sifatnya kekal. Meskipun dunia ini fana, warisan rohani kita akan tetap ada untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa setiap orang percaya adalah bukan berasal dari dunia ini. Dari pernyataan ini, Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa orang percaya adalah orang-orang yang memiliki masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang dimaksudkan bukan sekedar masa depan saat mereka hidup di dunia ini. Karena pada saatnya bumi, dunia beserta isinya ini akan hancur. Masa depan yang sesungguhnya bagi orang percaya adalah hidup dalam kemuliaan, yaitu di kerajaan surga, sebagaimana yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum ia naik ke surga. Yesus berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal." Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, ayat ini diucapkan Yesus kepada murid-muridnya saat ia akan meninggalkan dunia. Bayangkan perasaan para murid saat itu pasti dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakpastian. Namun di tengah segala kesedihan itu, Yesus memberikan janji yang luar biasa. Mari kita pelajari akan makna mendalam dari ayat ini. Yang pertama, di rumah Bapa-Ku. Hal ini mengacu pada surga, tempat kediaman Allah Bapa. Yesus ingin murid-muridnya memahami bahwa surga bukanlah tempat yang kosong atau hampa, melainkan sebuah rumah yang penuh dengan tempat tinggal bagi orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran sampai kesudahan. Yang kedua, banyak tempat tinggal. Ini menandakan bahwa di surga ada tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus.
Tidak ada yang perlu khawatir tentang kekurangan tempat tinggal di surga. Yang ketiga, aku pergi ke situ. Pernyataan ini merujuk pada kematian dan kebangkitan Yesus. Melalui kematian dan kebangkitannya, Ia membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Yang keempat, untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus tidak hanya sekedar menyediakan tempat, tetapi juga Ia mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan di surga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus menulis, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan identitas sejati kita sebagai orang percaya. Paulus menulis surat Filipi dengan tegas menyatakan bahwa kewargaan negara kita yang sebenarnya bukanlah di bumi ini, tetapi di surga. Ini berarti kita bukan hanya sekedar penghuni sementara di bumi, tetapi kita adalah warga negara surgawi. Identitas kita melekat pada kerajaan Allah. Sekarang ini kita semua menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Harapan ini menjadi dasar hidup kita, memberikan kekuatan dan semangat untuk menjalani kehidupan di dunia ini dalam kebenaran Tuhan. Pada saat kedatangan Kristus, tubuh kita yang fana dan penuh dosa ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia, serupa dengan tubuh Kristus yang telah bangkit. Ini adalah janji yang luar biasa tentang kemuliaan yang akan kita terima. Perubahan tubuh kita menjadi tubuh yang mulia hanya mungkin terjadi karena kuasa Allah yang tidak terbatas. Allah mampu menaklukkan segala sesuatu, termasuk mengubah tubuh kita. Karena kewargaan orang percaya adalah surga, maka keberadaan orang percaya di dunia ini hanyalah sebagai seorang pendatang atau perantau saja. Dengan memahami kebenaran ini, kita dapat hidup dengan lebih bermakna dan penuh sukacita sambil menantikan kedatangan Kristus yang mulia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan. Kami mengakui bahwa kewargaan kami yang sejati adalah di surga, bukan di dunia ini. Tolong kuatkan iman kami, agar kami selalu mengingat akan rumah kekal yang telah Kau persiapkan bagi kami. Tuhan, bantulah kami untuk hidup sesuai dengan identitas baru kami sebagai anak-Mu, dengan hati yang senantiasa rindu akan kedatangan-Mu kembali. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami berbagai macam pergumulan hidup.
Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, segala sesuatu yang ada di bumi tidak ada arti apa-apa jika dibandingkan dengan kemuliaan kerajaan surga. Inilah masa depan kita yang sesungguhnya tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.